Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya David Tribohari dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Kesetaraan Keluarga. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai balita dan penyusunan menu pada balita. Selanjutnya, kita pertama-tama akan membahas mengenai apa sih itu pengertian dari anak balita yang dipaparkan oleh Muaris H. tahun 2006. Anak balita adalah anak yang telah menginjak usia di atas 1 tahun atau lebih populer dengan pengertian usia anak di bawah 5 tahun atau disingkat dengan balita. Kemudian karakteristik dari balita, menurut Persagi tahun 1992 dalam buku Gizi Seimbang dalam kesehatan reproduksi, berdasarkan karakteristiknya balita usia 1-5 tahun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun dikenal sebagai balita, dan anak dari umur 3 tahun sampai dengan 5 tahun disebut dengan prasekolah. Nah, ini dipaparkan oleh Irianto tahun 2004. Kemudian mengenai tumbuh kembang balita, yang pertama adalah pertumbuhan dimulai dari tubuh bagian atas menjadi menuju bagian bawah. Yang kedua, perkembangan dimulai dari bagian tubuh ke arah luar. Yang ketiga adalah setelah 2 pola di atas dikuasai, barulah anak belajar mengeksplorasi keterampilan yang lainnya. Nah, di tahap ketiga ini anak-anak mampu lebih menggali lagi keterampilan yang sebenarnya mereka bisa atau mereka bisa lakukan dan terus diasah lagi. Kemudian kebutuhan zat gizi balita terbagi atas 3. Yang pertama adalah zat gizi makro, yang kedua adalah zat gizi mikro, dan yang ketiga adalah mineral. Di mana zat gizi makro ini di dalamnya yaitu energi, protein, lemak, karbohidrat, dan serat. Dan zat gizi mikro ini yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, di mana vitamin A, D, E, dan K ini adalah vitamin yang larut dalam lemak. Dan yang ketiga adalah mineral, di dalamnya yaitu kalsium, fosfor, magnesium, natrium, dan kalium, di mana ketiga kebutuhan zat gizi balita ini masing-masing punya takaran yang berbeda-beda sesuai dengan seperti gender. Masing-masing punya takarannya untuk setiap harinya. Kemudian makanan sehat untuk balita. Yang pertama itu sayuran berdaun hijau, biasanya ini banyak mengandung vitamin K yang sangat dibutuhkan oleh anak usia di bawah 5 tahun. Yang kedua adalah daging, di mana protein pada daging ini juga sangat tinggi dan mampu meningkatkan tumbuh kembang pada balita tersebut. Yang ketiga adalah buah-buahan, di mana di dalam buah-buahan ini terdapat banyak serat, banyak vitamin dan mineral. Dan contohnya seperti stroberi, orange atau jeruk. Di dalamnya itu banyak terkandung vitamin C. Nah, vitamin C itu vitamin yang larut dalam air, di mana tubuh kita sebenarnya membutuhkan sedikit vitamin yang larut dalam air sesuai dengan takarannya masing-masing. Kemudian yang keempat adalah kacang-kacangan. Mengenai upacara balita di berbagai daerah, yang pertama adalah Nahunan di Kalimantan Barat, di mana ini berkaitan dengan daur hidup kelahiran, di mana ini adalah upacara yang menyenangkan bagi orang tua dan si buah hati. Di sini upacaranya yaitu pemberian nama bayi pada usia 1-2 tahun. Di mana upacara Nahunan ini biasa dilaksanakan setiap kelahiran bayi di kalangan suku Ngaju tersebut. Yang kedua adalah Ngaben di daerah Bali, di mana ini adalah upacara kebaktian yang biasanya juga dilaksanakan pada anak kecil atau anak usia di bawah 5 tahun. Dan syaratnya adalah apabila anak tersebut sudah tanggal gigi atau sudah tumbuh gigi, dan pada saat meninggal dia bisa diterapkan
upacara ngaben tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bacungak dari Dayak. Nah, ini adalah tradisi turun mandi bayi yang baru lahir, di mana bacungak ini sebuah tradisi yang turun temurun dan bahkan sudah ratusan tahun yang lalu dilakukan kepada bayi yang baru lahir. Yang keempat adalah gunting rambut dari Kalimantan Barat, di mana gunting rambut ini sebenarnya banyak dilakukan oleh berbagai daerah di Indonesia, namun namanya saja yang berbeda. Nah, upacara ini diselenggarakan sehubungan dengan kehidupan masa kanak-kanak bagi masyarakat suku bangsa Melayu di daerah Kabupaten Sambas, yaitu upacara gunting rambut. Rambut kanak-kanak yang belum pernah digunting atau dicukur sebelumnya dipotong sedikit-sedikit ujungnya, tidak terlalu banyak, dengan mempergunakan gunting khusus, ialah gunting kecil yang tajam seperti gunting bordir. Kemudian hanya 4 upacara yang dapat saya paparkan dan sedikit mengenai balita dan makanan-makanan yang harus dikonsumsi oleh balita. Nah, kita beralih ke kesimpulan pada materi hari ini, yaitu anak balita adalah anak yang telah menginjak usia di atas 1 tahun atau lebih populer dengan pengertian usia anak di bawah 5 tahun, yaitu balita. Saat usia balita, anak masih tergantung kepada orang tua untuk melakukan kegiatan penting seperti mandi, buang air, dan makan. Nah, terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah ilmu bagi teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.